Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya yaitu Pak Ringo. Dengan materi kita kali ini adalah Bryophyta. Bryophyta memiliki ciri-ciri yaitu tidak mempunyai saluran atau pembuluh khusus untuk mengalirkan zat makanan berupa air, garam, dan mineral ke seluruh bagian tubuh. Artinya dia tidak memiliki pembuluh xilem dan floem seperti pada tumbuhan pada umumnya. Merupakan tumbuhan kecil mempunyai talus, yaitu akar, batang, dan daunnya sukar dibedakan. Merupakan makhluk hidup multiseluler, memiliki klorofil dan bersifat fotoautotrof. Artinya dia sudah dapat menciptakan atau membuat makanannya sendiri. Habitatnya di tempat yang lembab ataupun basah. Jadi jarang kita temui tumbuhan lumut bisa hidup di tempat yang kering ya. Memiliki siklus pergiliran keturunan atau yang disebut sebagai metagenesis. Mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit dan fase saprofit. Nah, pada dua fase ini, fase dominannya atau fase yang kita lihat secara langsung adalah fase gametofitnya. Yang berikut disebut juga sebagai tumbuhan perintis, karena biasanya tumbuhan lumut ini tumbuh pada awal kehidupan. Jadi misalnya kalau ada letusan gunung Merapi, biasanya setelah letusan gunung Merapi tersebut, tanaman atau tumbuhan yang biasanya tumbuh pada awalnya adalah tumbuhan lumut. Makanya disebut sebagai tumbuhan perintis, karena dia juga bisa menghancurkan bebatuan. Nah, selanjutnya dari segi struktur tubuhnya, tumbuhan lumut memiliki fase gametofit dan saprofit tadi. Nah, gametofitnya merupakan generasi dominan, dikenal sebagai tumbuhan lumut itu sendiri dan bersifat haploid atau N. Sedangkan sporofitnya merupakan generasi dengan masa hidup pendek dan bersifat diploid. Nah, fase sporofit menumpang pada fase gametofitnya. Bisa kita lihat seperti gambar di samping, di mana sporofitnya tumbuh di atas gametofitnya. Sporofit memiliki beberapa bagian yang meliputi seta, vaginula, sporangium, teka, apofisis, dan operculum. Nah, seta ini merupakan tangkai sporangiumnya. Nah, sedangkan vaginulanya yaitu selaput di pangkal yang terdapat pada tangkai sporangiumnya. Sedangkan sporangium yaitu kotak spora, yaitu tempat pembentukan spora yang terdiri dari teka, yaitu ruang tempat spora, apofisis yaitu penggelembungan ujung seta. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar. Sedangkan operculum yaitu tutup sporangium. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan gigi peristom. Nampak seperti gigi-gigi yang mana berfungsi untuk melontarkan spora pada saat keadaan lingkungan kering dan spora tersebar. Nah, gigi peristom inilah yang mengatur keluarnya spora dari kotak spora. Jadi ketika keadaan lingkungan kering, artinya suhu udara itu tidak lembab ya. Jadi spora akan dilontarkan atau dilemparkan keluar supaya bisa terbang dan tumbuh di habitat yang baru. Nah, lalu bagaimana reproduksi dari tumbuhan lumut itu sendiri? Nah, coba perhatikan gambar reproduksi pada tumbuhan lumut di samping. Nah, yang pertama, spora nanti akan berkembang menjadi protonema yang menyerupai benang. Jadi sporanya akan berkecambah, lalu keluarlah protonemanya. Kemudian protonema yang haploid tadi akan menghasilkan kuncup yang tumbuh menjadi gametofor. Nah, gametofor itu perhatikan di situ ada gamet jantannya, ada juga gamet betinanya yang di atas dan yang di bawah. Nah, akan tumbuh gametnya. Ya, itulah tumbuhan lumutnya tadi. Ya, protonema itu akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut sendiri. Nah, di dalam antheridium dan gametofit jantan yaitu antheridiumnya dan gametofit betinanya yaitu nanti akan terbentuk archegonium, akan menghasilkan sel sperma dengan sel ovumnya. Nah, di sini nanti akan terjadi proses fertilisasi yang dibantu oleh air. Ya, sperma harus berenang melalui lapisan air untuk mencapai ovum. Jadi
tumbuhan lumut ini pada umumnya ada yang berumah satu, ada yang berumah dua. Jadi dalam satu tumbuhan lumut itu ada antheridium sama archegoniumnya. Jadi bisa nanti itu menyatu ya melalui bantuan air ya. Jadi nanti spermanya akan berenang dengan bantuan air sampai ke dalam archegoniumnya. Lalu di archegonium akan terjadi fertilisasi yang akan membentuk zigot. Nah, zigot inilah yang menjadi embrio sporofitnya. Nah, sporofit akan tumbuh menjadi tangkai yang panjang atau yang kita sebut sebagai seta tadi, yang muncul dari archegoniumnya. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Nah, pada nomor 6 sporofit tadi akan tetap bergantung ya, bergantung pada gametofitnya dan tumbuh menjulang ke atas hingga tampak seperti bagian dari seperti bagian dari gametofit itu sendiri. Nah, kemudian nanti pada sporofitnya akan terbentuk yang namanya sporangium. Nah, atau kotak sporanya. Di sanalah terjadi proses meiosis ya, yang mana akan terjadinya proses pembentukan sporanya tadi. Lalu sporanya akan berkecambah lagi dan tumbuhlah menjadi protonema yang baru. Nah, untuk lebih singkatnya, coba kamu perhatikan skema berikut. Nah, spora akan berkembang menjadi protonema. Nah, protonema akan menjadi tumbuhan lumut, di mana akan terbentuk antheridium dan archegoniumnya, dan akan menghasilkan sperma dan ovum. Lalu terjadi fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi embrio menjadi sporogonium dan membentuk sporangium dan akan membentuk kembali sporanya. Nah, demikianlah secara singkat reproduksi dari tumbuhan lumut. Yang berikut dari klasifikasinya. Nah, tumbuhan lumut diklasifikasikan menjadi 3 divisi. Yang pertama ada namanya divisi Hepaticopsida atau disebut sebagai lumut hati. Yang kedua ada namanya Anthocerotopsida atau disebut juga sebagai lumut tanduk. Dan yang terakhir ada namanya Bryopsida atau disebut juga sebagai lumut sejati, karena dia sudah memiliki akar batang dan daun yang hampir jelas ya. Maksudnya dia sudah menyerupai tumbuhan kecil. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Oke, yang pertama adalah Hepaticopsida atau lumut hati. Tubuhnya berbentuk lembaran pipih seperti bentuk hati dan berlobus-lobus. Ada bagian-bagiannya ya. Yang kedua, tubuh tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Habitatnya pastinya di tempat yang lembab. Biasanya ada di pinggir sungai, ada juga di tempat yang sumber mata airnya ada, gitu ya. Reproduksi aseksual menggunakan gemakap. Gemakap itu disebut juga sebagai kuncup tunas. Bisa juga melakukan fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh. Dan yang terakhir yang pastinya adalah pembentukan spora. Yang berikutnya, sporofit tumbuh dan berkembang pada gametofit betina ya. Tumbuh dan berkembang pada gametofit betina. Coba diperhatikan pada gambar. Di situ tidak nampak di mana sporofitnya karena dia tumbuhnya di dalam ya, di dalam gametofit. Nah, contohnya ada namanya Mercantia polymorpha, kemudian ada juga Rhizocarpus natans, dan yang terakhir adalah Riccardia sp. Oke, yang kedua adalah Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Tubuhnya berbentuk lembaran dan sporofit berbentuk memanjang seperti tanduk dari jaringan cawan archegoniumnya. Berbeda tadi pada lumut hati sporofitnya tumbuh di dalam archegonium, sedangkan ini tumbuh memanjang seperti tanduk
dari jaringan cawan archegoniumnya. Nah, coba kamu perhatikan pada gambar di samping. Ada dia sporofit yang menjulang ke atas seperti tanduk. Makanya disebut sebagai lumut tanduk. Yang ketiga, pada sporofit terdapat kloroplas tunggal dengan ukuran lebih besar dari kebanyakan tumbuhan lumut. Jadi ini salah satu ciri khasnya, pada sporofitnya terdapat kloroplas. Kemudian Anthocerotopsida merupakan tumbuhan lumut berumah satu ataupun berumah dua. Jadi pada satu tumbuhan lumut tersebut bisa ada Antheridium sama Archegonium secara bersama-sama, bisa juga terpisah Antheridium dan Archegoniumnya. Untuk contohnya seperti Passeros laevis dan juga Anthoceros punctatus, ya. Yang ketiga adalah Bryopsida atau lumut daun. Merupakan lumut sejati karena tubuh menyerupai tumbuhan berkormus. Bryopsida memiliki bagian tubuh menyerupai akar yang kita sebut sebagai rhizoid, memiliki batang dan juga daun. Sporofit tumbuh pada gametofit dan membentuk sporogonium, ya. Di sini dikatakan sporofitnya tumbuh pada gametofit dan membentuk sporogonium. Dan yang terakhir adalah Bryopsida merupakan lumut berumah satu ataupun berumah dua. Contoh-contohnya bisa kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Ada yang namanya Sphagnum palustre, yang kedua adalah Polytrichum communae. Biasanya tumbuhan lumut ini banyak manfaatnya, ya, karena memiliki daya serap yang tinggi. Maka dulu sering dijadikan sebagai bahan pembuatan pembalut pada wanita.